Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamera, Pak. Saya ingin menyampaikan secara umum mengenai proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta. Anggaran BOP untuk masing-masing sudin memang disediakan untuk anggaran seluruh sekolah di Jakarta. Total sekolah negeri di Jakarta ada 2.100 sekolah negeri. Nah, BOP ini adalah anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Memang anggarannya ditampung di dalam DPA Suku Dinas Pendidikan. Nah, namun secara detail sesungguhnya penyusunan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sekolah itu disusun oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah yang terlebih dahulu disusun bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru dan komite, sehingga menghasilkan anggaran betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Memang pada proses penyusunan anggaran ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, saat Sudin melakukan input, Sudin ingin memastikan terlebih dahulu pagu anggaran untuk BOP itu sesuai dengan yang diharapkan. Pagu anggaran ini disusun berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah dikali dengan tarif yang telah ditetapkan. Kalau SMA itu 400.000 per siswa per bulan, kalau untuk SD 150.000 per siswa per bulan. Nah, mengingat waktu proses penyusunan anggaran saat itu terbentur dengan waktu, maka kemudian Sudin menyusun anggaran sementara. Anggaran sementara dengan harapan pada saat sekolah telah selesai menyusun anggaran sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Totalnya saat ini sudah diidentifikasi ada 17.000 rekening klub, 17.000 komponen kebutuhan sekolah yang tertampung di 23 rekening. Itu detail sekali. Nah, saatnya sekolah sudah selesai menyusun anggaran itu, kemudian komponen atau rekening yang telah disusun oleh Sudin yang sementara tadi akan diganti, akan disesuaikan oleh komponen atau kegiatan yang telah disusun oleh masing-masing sekolah. Namun demikian, proses ini itu meliputi beberapa tahapan. Tentu kita harus clearkan betul kapan kita harus melakukan penyesuaian di dalam sistem budgeting. Kami terlebih dahulu akan menyampaikan, ini kami Dinas Pendidikan sedang melakukan pembahasan detail. Kemarin sudah melakukan pembahasan dengan komisi dan hari ini akan dilanjutkan. Salah satu agenda yang akan kita sampaikan adalah mengenai belanja BOP di masing-masing suku dinas. Harapannya nanti setelah dilakukan proses pembahasan, kita akan melakukan penyesuaian atas rekening atau anggaran BOP yang tadi disusun oleh Sudin secara sementara dengan hasil real dari masing-masing sekolah. Demikian. Dan hal yang paling pasti Bapak Ibu semua, kita harus ketahui bahwa nanti pada saat anggaran itu direalisasi, uang dari kas daerah itu tidak ke rekening suku dinas, tetapi uang dari kas daerah itu langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah sesuai dengan alokasi masing-masing sekolah, yaitu berdasarkan jumlah siswa dikalikan dengan tarif. Nanti proses pengelolaannya adalah di sekolah sudah dibagi timnya. Kemudian untuk proses belanjanya kami sudah siapkan sistem informasi akuntabilitas pendidikan atau siap bos BOP yang dilakukan secara non tunai. Ada 2 token bendahara dan token kepala sekolah. Sehingga kami saat ini sudah bisa mendeteksi sekolah ini belanja untuk apa saja, kapan uang itu dibelanjakan dan ditransfer kemana. Termasuk kami sebenarnya sistem sudah terkoneksi dengan sistem pajak pemerintah pusat, sehingga insya Allah proses penganggaran dan proses belanja di sekolah akan menjadi lebih akuntabel. Tapi kami sangat bersyukur banyak yang memberikan perhatian khusus terhadap proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan, dan ini mudah-mudahan menjadi hal baik. Kita sama-sama membangun transparansi dan akuntabilitas di Dinas Pendidikan. Oh baik. Kalau terkait dengan anggaran AIBON, saya sudah coba sisir. Insya Allah tidak ada anggaran AIBON sebesar 82 miliar tersebut. Rinciannya itu untuk apa? Ya, jadi saya boleh buka KPN dulu.
Nah, jadi memang di anggaran sementara yang sudah diinput oleh suku dinas itu terlokasikan dua komponen. Yang pertama adalah alat laboratorium, dan yang kedua ada alat tulis kantor, totalnya 182 miliar. Tetapi pada saat kami melihat kembali secara detail anggaran yang telah disusun oleh seluruh sekolah di wilayah Soekarno Barat 1, itu total yang diusulkan oleh sekolah hanya 175 miliar untuk seluruh sekolah dalam jangka waktu 1 tahun di wilayah Jakarta Barat 1. Dan itu terdiri dari 23 rekening. Yang pertama adalah belanja air, itu 929 juta, belanja alat kebersihan itu 2 miliar, kemudian alat laboratorium yang tadi berkisar 132 miliar sebenarnya hanya 1,3 miliar saja untuk seluruhan sekolah. Kemudian belanja alat tulis kantor yang tadi di situ ada komponen Aibon disampaikan 100 berapa miliar gitu, 82, sebenarnya alat tulis kantor seluruhan sekolah itu hanya 22 miliar. Artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen Aibon yang 82 miliar itu sudah akan lakukan penyesuaian, dan data untuk melakukan penyesuaiannya sudah ada sesuai dengan hasil input di masing-masing sekolah. Salah input itu bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah. Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu, tidak serta-merta sekolah menyusun kemudian kita masukkan ke dalam sistem budgeting. Kami Dinas Pendidikan beserta suku dinas melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa komponen dan kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh begini, kami melalui Pusat Data dan Informasi Dinas Pendidikan melakukan analisis secara statistik, misalnya secara rata-rata untuk belanja makan minum sekolah yang di atas 70 juta per tahun, kami langsung kritisi, Anda harus melakukan penyesuaian atas ini untuk penghematan. Kemudian untuk ATK yang di atas 500 juta sekolah, 100 juta untuk satu sekolah dalam 1 tahun, kami juga panggil sekolahnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian. Tetapi penyesuaian ini bukan berarti kemudian anggaran tidak teralokasi. Anggarannya tetap harus dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Karena ini merupakan jatahnya sekolah. Jadi sekolah punya pagu, jumlah siswa dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Tapi yang paling pasti kami semua dari Dinas Pendidikan ingin mendorong peningkatan akuntabilitas dan ingin memastikan bahwa anggaran sekolah ini disusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, terima kasih.